Halo Sobat Statistik, dalam video ini akan dibahas mengenai BIRS, yaitu Balanced Iterative Reducing and Clustering Using Hierarchies. Adapun anggota kelompok 4 dalam video ini adalah Muhammad Arifin, Muhammad Mudlor Mutakin, dan Salsabila Latifah Putri. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendahuluan dari BERT. Jadi BERT itu merupakan algoritma yang dikembangkan oleh Tian Zhang bersama teman-temannya pada tahun 1996 yang dapat digunakan untuk melakukan pengelompokan data dengan baik dan hanya sekali scan saja. Algoritma BERT dirancang untuk mengelompokkan sejumlah data numerik yang sangat besar dengan mengintegrasikan pengelompokan secara hierarki dan metode pengelompokan lain seperti partisi berulang. BERT menggunakan konsep clustering feature atau CF yang meringkas informasi tentang subcluster yang terbentuk sehingga skala dari clustering dapat berkurang. Data yang akan digunakan dalam algoritma BERT merupakan transformasi dari data asli menjadi bentuk yang lebih padat atau kompleks sehingga terbentuk subcluster yang mirip dengan ringkasan statistik yang ikut dicantumkan. Ringkasan statistik inilah yang disebut sebagai clustering feature atau CF. Penggunaan algoritma BERT itu unggul dalam beberapa situasi. Yang pertama itu adalah ketika data tidak dapat disimpan ke memori karena ukurannya yang terlalu besar. Dan yang kedua itu adalah ketika beberapa bentuk optimasi kombinasi diperlukan, tetapi ukuran ruang memori menjadi penghambat dalam pencarian maksimum dan minimum global. BERT memiliki dua konsep, yaitu clustering feature atau CF, seperti yang disebutkan di materi sebelumnya, dan clustering feature tree atau CF3, yang digunakan untuk menggambarkan ringkasan cluster. Struktur tersebut membantu metode clustering mencapai kecepatan dan skalabilitas yang baik dalam database yang besar. Algoritma BERT itu memiliki 3 keunggulan. Yang pertama adalah BERT bersifat lokal di masing-masing keputusan pengelompokan tanpa memilih semua data point atau semua cluster yang ada. Yang kedua, itu menurut Shir Horshidi pada tahun 2016, BERT dapat membentuk data menjadi subcluster sehingga mampu mengolah data dalam jumlah besar dengan waktu yang cenderung singkat. Lauber pada tahun 2017 juga berpendapat bahwa BERT itu membutuhkan waktu eksekusi yang singkat dengan penggunaan memori yang sedikit. Keunggulan yang ketiga itu adalah BERT memanfaatkan sepenuhnya memori yang tersedia untuk membuat dan menyimpan subcluster terbaik untuk memastikan akurasi sambil meminimumkan biaya, digunakan untuk memastikan efisiensi. Metode BERT itu merupakan metode pengelompokan yang multi-phase atau terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu adalah meng-scan database untuk membangun suatu inisial memori CF3 yang digunakan untuk mengkompresi multi-level data dengan mencoba mempertahankan struktur pengelompokan data yang melekat. Dan yang kedua itu adalah menyeleksi penggunaan algoritma clustering untuk mengelompokkan simpul daun atau cluster leaf node dari CF3. Selanjutnya adalah penjelasan lebih lanjut mengenai konsep yang telah disinggung sebelumnya. Yang pertama yaitu clustering feature atau CF, merupakan informasi mengenai subcluster dari objek data yang berisikan ringkasan statistik untuk subcluster yang diberikan, seperti memenuhi 0, 1, 2, dan seterusnya. Pada BERT diperlukan ukuran ruang yang konstan untuk menyimpan setiap clustering feature yang dibangun. Adapun fungsi rumus CF terbentuk dari N, LS, SS, yaitu N jumlah data, LS adalah jumlah linear dari banyaknya data, dan SS adalah jumlah kuadrat dari banyaknya data. Konsep yang kedua yaitu clustering feature tree atau CF3, yang merupakan sebuah hash balance tree yang menyimpan clustering feature untuk pengelompokan hierarki. CF3 memiliki dua parameter, yaitu branching factor atau B, yaitu jumlah anggota maksimum, dan threshold atau T, yaitu nilai ambang batas untuk diameter atau jarak dalam cluster pada daun. Pembentukan CF3 dilakukan dengan penyisipan poin secara bertahap. Pembentukan CF3 dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, temukan entry daun terdekat berdasarkan CF. Yang kedua, tambahkan titik ke entry daun dan perbarui CF3. Dan yang ketiga, jika diameter entry lebih besar dari nilai diameter maksimal, maka daun terbelah dan menjadi percabangan. Selanjutnya adalah ukuran penghitungan dalam pengklasteran BERT ada 3, yaitu yang pertama adalah centroid, yaitu berdasarkan titik tengah klaster dengan rumus. Yang kedua adalah radius, berdasarkan jarak rata-rata dari objek ke centroid dengan rumus.
Dan yang ketiga adalah diameter berdasarkan jarak berpasangan rata-rata dalam klaster. Dengan rumus seperti berikut, di mana N adalah jumlah titik dalam sebuah klaster dan X adalah titik TI dalam klaster. Selanjutnya adalah kelemahan atau kekhawatiran dalam penggunaan metode pengklasteran Birch, yaitu yang pertama adalah sensitif terhadap urutan penyisipan titik data. Yang kedua adalah kelompok klaster mungkin tidak begitu alami karena ukuran simpul daun yang tetap. Dan yang ketiga adalah klaster yang terbentuk cenderung berbentuk bola atau mengumpul dikarenakan hasil dari penghitungan radius dan diameter. Baik, selanjutnya kita akan mencoba Birch clustering menggunakan software R. Hal yang pertama kita lakukan ialah mendapatkan CF3. Dan berikut adalah fungsi untuk mendapatkan CF3-nya. Fungsi tersebut bisa kalian dapatkan pada link berikut. Setelah kita menginput fungsi untuk mendapatkan CF3-nya, tentu kita akan menginput datanya menggunakan data frame. Dan data frame yang kita gunakan ialah data cards yang sudah tersedia pada software R. Setelah kita input datanya, tentu kita akan menginput fungsi atau algoritma dari clusteringnya. Dan berikut adalah fungsinya. Setelah itu, kita eksekusi. Yang pertama, kita akan menggunakan k-means untuk mendapatkan klasternya. Dan berikut adalah hasilnya. Dan selanjutnya kita menggunakan hierarchical clustering untuk mendapatkan klasternya. Berikut adalah hasilnya. Mungkin tidak dapat yang banyak saya jelaskan, tidak banyak yang dapat saya jelaskan. Segitu saja. Kalian bisa mencoba sendiri dengan mendapatkan sintaksnya pada link berikut. Sekian pembahasan materi dari kami. Terima kasih.